Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan maghrib kali ini kita bisa bertemu di rumah Allah dalam rangka melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilmi, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sampai hadis yang ke 19 sudah selesai belum? Sudah dibacakan? Baik, mungkin kita ulang pembacaan hadis 19. Hadis 19 diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu saat aku berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan kepadaku, memberikan aku sebuah petua, sebuah nasihat. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Wahai nak atau tong atau apa? Anak jang, kasep atau apalah, ya gulam. Bahasa Arabnya ya gulam. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas yang masih kecil, mungkin umurnya masih SD, di bawah 10 tahun, masih di bawah 10 tahun. Tapi nasihatnya begitu berat. Subhanallah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Yaitu dengan kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga larangan-larangannya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh dengan kita atau butuh dengan amal kita. Tapi justru kita yang butuh dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan engkau menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di hadapanmu. Maksudnya kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan dekat dengan kita. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu minta apapun. Bahkan Nabi SAW beliau mengatakan kepada para sahabat, kalian kalau minta, mintalah kepada Allah walaupun cuman ikat sendal, tali sendal. Tali sendal saja mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kamu kalau minta uang, minta sama Allah. Baru setelah itu kabarin abi. Kamu mau jajan, minta sama Allah, kemudian baru kabari abi. Yang jelas minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Nabi kepada anak kecil Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Nah, minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu
meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, kalau kamu belajarnya susah di kelas, pusing ujian, minta tolong sama Allah. Kalau kamu ingin lolos ke universitas yang kamu inginkan, minta tolong sama Allah. Kalau kamu ingin dapat kerja, sampai saat ini kamu belum dapat kerja, susah dapat kerja, minta sama Allah Azza wa Jalla. Idza sta'anta fasta'in, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Wa alam anna al-ummata law istama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah bahwasanya kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang sudah Allah tulis untukmu. Bisa kita maknai, nak, kamu jangan berharap kepada manusia. Kamu sekalipun dijanjikan oleh manusia, misalkan, tenang saja, saya punya orang dalam, kamu pasti masuk kampus ini, tenang saja, saya punya orang dalam, kamu pasti masuk kerja di tempat ini, misalkan. Dia memberikan kita manfaat, maka manfaat itu tidak akan sampai kepada kita kecuali apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kita. Jangan bersandar kepada manusia, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwasannya seluruh manfaat datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Wa in istama'u ala ayyadurru, kalau seandainya manusia berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, maka madarat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Manusia tiba-tiba ingin membuli kamu, nak, misalnya, atau mereka ingin mukul kamu, atau mereka ingin memadarati kamu, maka jangan takut. Jangan takut. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Maksudnya semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan, ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di depanmu. Ketika Allah sudah berada di depan kita, lalu kita minta sama Allah, Allah pasti akan kabulkan. Ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan tolong. Kuncinya apa? Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kamu harus kenali Allah dulu. Kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kamu dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan senang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ingat sama kamu tatkala kamu dalam keadaan sulit, susah. Tatkala kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tentram, jaga Allah dengan menjalankan perintahnya. Maka nanti tatkala kita sulit, tatkala butuh pertolongan, tatkala butuh minta sama Allah, Allah pasti akan minta sama Allah, pasti akan beri kita. Pasti. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita kenal dengan Allah? Bagaimana caranya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi, kenali Allah, ingat sama Allah. Bagaimana caranya agar kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara agar kita selalu ingat dengan Allah, agar kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita mempelajari tauhid. Dan kita mempelajari tauhid. Kenapa demikian? Karena dengan kita belajar tauhid, kita akan semakin kenal dengan Allah. Karena tauhid yang kita pelajari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar bagaimana rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana uluhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan semakin kenal dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap hari kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita menyebut nama Allah. Setiap hari. Dalam Al-Fatihah berapa pujian, berapa nama yang kita sebutkan. Dalam Al-Quran yang kita baca, dalam zikir yang kita baca, dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak orang yang mereka berzikir, banyak orang mereka sholat, banyak orang mereka baca Al-Quran, namun mereka seakan-akan tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak kenal? Karena mereka tidak paham.
Karena mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Makanya wajar kalau seandainya zikirnya seakan-akan tidak bermanfaat untuknya. Ta'arraf ilallah, kenali Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Amal soleh yang dia lakukan tidak berdampak pada diri dia. Kenapa? Karena dia nggak kosong ibadahnya. Betapa sering kita sholat tapi sholat kita kosong. Sering sekali. Betapa sering kita zikir tapi zikir kita kosong. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan nilai dari sholat kita itu tergantung bagaimana khusyuk kita. Dan khusyuk kita tatkala kita sholat itu dinilai dari bagaimana kita menghayati sholat itu. Dan kita semakin kenal dengan Allah, maka akan semakin kita bisa menghayati sholat tersebut. Makanya kalau ada orang berdalil dengan ini, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan sulit. Kok saya sudah berusaha ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari saya sudah berusaha sholat, saya sudah berusaha bersedekah, saya sudah berusaha zikir, saya sudah berusaha baca Al-Quran, tapi kenapa Allah tidak nolong saya tatkala saya sulit? Maka kita tanya sama dia, ente sholat, paham nggak sholat? Ente zikir, paham nggak zikir yang ente baca? Ente baca nama Allah setiap hari, tapi ente paham nggak sehingga ente merasakan syu'ur itu tatkala ente beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita setiap hari baca Al-Fatihah, isinya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan permohonan kepada Allah agar dimudahkan untuk beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kita paham nggak Al-Fatihah? Jangan-jangan Al-Fatihah kita juga nggak tahu artinya. Setiap hari kita berzikir setelah sholat, jangan-jangan selama ini zikir setelah sholat kita nggak tahu maknanya. Apa bukti ta'aruf ilallah ente? Kan gitu. Mana bukti ente kenal sama Allah? Atau ente zikir juga nggak tahu? Berarti ente tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau dalam keadaan sulit Allah juga tidak kenal dengan kita. Maka para ulama mengatakan kita tatkala membaca Al-Quran, jangan kita tertipu dengan sekedar bacaannya saja. Oh, kita baca sudah banyak, alhamdulillah sudah khatam. Jangan hanya dengan itu saja, dicukupkan dengan itu. Tapi kita harus mengamalkan tujuan dari diturunkannya Al-Quran, yaitu memahami dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Sering kita, Masya Allah sering menghatamkan, alhamdulillah bisa beramal soleh. Tapi tujuannya jangan sampai ditinggalkan, yaitu kita paham isi Al-Quran. Maka ta'arraf ilallah, kenali Allah, kita akan semakin kenal dengan Allah tatkala kita belajar tauhid. Makanya penting belajar tauhid. Ada sebagian orang yang ngomong kita nggak perlu belajar tauhid. Kan kita sudah muslim mah pastilah mentauhidkan Allah kan kita. Muslim pasti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan inti tauhid itu cuma menyembah Allah. Yang penting dia nggak berbuat syirik. Nah, ini ilmu tauhidnya belum masuk sama dia. Baru sekedar apa? Tauhid itu cuman beribadah kepada Allah saja, tapi belum dalam. Makanya penting bagi kita untuk mendalami ilmu tauhid. Wa alam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtiyak wa alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan maka pasti tidak akan terjadi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Ini yang harus kita pahami. Wa alam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama kesabaran. Sesungguhnya jalan keluar bersama rintangan, dan kesulitan pasti ada kemudahan. Kesulitan pasti ada kemudahan. Tatkala kita berbicara terkait masalah takdir, mungkin sering ada orang bertanya, atau mungkin diri kita sering bertanya, untuk apa kita beramal sedangkan Allah sudah mencatat? Pertanyaan ini sudah ditanya oleh para sahabat Nabi SAW dulu ketika zaman Nabi. Sahabat bertanya, wahai Nabi, kalau seandainya semua manusia sudah dicatat takdirnya di surga dan di neraka, falima na'mal? Untuk apa kita beramal? Ngapain?
kan sudah dicatat takdirnya. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kalian beramal, maka sesungguhnya segala sesuatu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal fokus kita beramal, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan sesuai dengan apa yang kita amalkan. Pasti karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Contoh misalkan dalam masalah rezeki, saya analogikan mungkin dengan matematika ya. Semoga bisa mudah memahaminya. Ketika ada seseorang dia beramal, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas amalnya. Tapi balasan Allah yang Allah berikan kepada dia belum tentu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Matematikanya gini, ketika seseorang mengamalkan 5 tambah 5 sama dengan berapa? Amalnya 5 tambah 5, hasilnya harusnya 10. Manusia menganggapnya kalau saya mengamalkan 5 tambah 5 pasti dapat 10. Tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sama dengannya berbeda. Sama dengannya bisa jadi 2 kali 5. Tapi sama nggak? Sama. Bentuknya yang berbeda. Paham maksudnya? 5 tambah 5 sama dengan 2 kali 5, benar nggak? Benar. Intinya apa? Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas seluruh perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita amalkan, hanya saja hasilnya, bentuknya belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita harus yakin apa yang Allah tentukan itu pasti lebih baik untuk diri kita. Bisa difahami di sini. Ketika seseorang dia ingin menggapai sesuatu, dia berusaha. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam konsep doa tidak ada kata rugi. Orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan balas doanya, hanya saja bentuknya belum tentu sesuai dengan apa yang dia minta, tapi dengan bentuk yang lain. Tapi yang pasti adalah pilihan Allah yang terbaik. Contohnya, ketika seseorang minta mobil, Allah Subhanahu wa taala pasti akan balas mobilnya, cuman mungkin bentuknya lain. Bisa jadi misalkan dia dihindari dari sesuatu yang madharat. Dia lagi nyetir mobil, tiba-tiba remnya blong. Misalkan remnya blong, di depannya ada mobil. Akhirnya dia selamat dari nabrak mobil di depan. Kalau seandainya dia qadarullah nabrak, maka dia harus ganti rugi seharga mobil tersebut. Seharga mobil, mungkin mobil yang depan dia adalah mobil keinginan dia. Sama nggak hasilnya? Sama, bentuknya yang berbeda. Atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di akhirat kelak. Dan ini yang jauh lebih bermanfaat. Bahkan para ulama menjelaskan, ketika manusia di akhirat kelak dia mendapatkan pahala dari doa yang dulu dia minta, maka dia akan mengatakan, ya Allah, kalau seandainya dulu doa saya tidak pernah dikabulkan, mending saya tidak dikabulkan, karena tahu pahalanya lebih besar di akhirat. Kan? Tapi kita selalu, kebanyakan manusia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini kalau kita pahami ini enak. I'malu, yang penting kita beramal, yang penting kita berbuat, yang penting kita berikhtiar, Allah pasti akan membalas kita. Jadi tidak ada kata rugi dari bentuk ikhtiar, karena Allah pasti akan balas itu. Dan dalam doa para ulama mengatakan ada sebuah konsep yang bagus. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa hamba, itulah yang paling membahagiakan dibandingkan tatkala Allah mengabulkan doa kita. Tahu Allah pasti mengabulkan doa kita itu jauh lebih membahagiakan dibandingkan Allah mengabulkan doa kita.
Bisa dipahami di sini. Tatkala kita tahu Allah pasti mengabulkan doa kita, walaupun bentuknya beda-beda, itu jauh lebih membahagiakan dibandingkan tatkala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu hadis yang 19. Bayangkan, nasihat pada anak kecil berat sekali. Ini menandakan betapa faqihnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahkan semenjak dia kecil. Coba anak SD sekarang dinasihati seperti ini. Wah, gimana? Belum tentu semuanya paham. Baik. Hadis yang ke-20. Hadis tentang rasa malu. Dari Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya di antara perkataan nasihat para nabi terdahulu yang didapati oleh manusia adalah, kalau seandainya kamu tidak malu, maka silahkan kamu lakukan apa yang kamu inginkan. Idza lam tastahi, kalau kamu nggak malu, maka silahkan lakukan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu nggak malu, silahkan mau ngapain aja silahkan. Hadis ini memiliki bisa kita maknai dengan dua makna. Bisa kita maknai dengan dua makna. Yang pertama adalah, maksud dari hadis ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dari Allah. Bukan berarti Allah membiarkan kita, nanti kalau mau kufur, mau maksiat, mau maksiat. Bukan gitu maksudnya. Ini ancaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin kufur, silahkan kufur, yang ingin beriman silahkan beriman. Tapi setelahnya Allah mengatakan apa? Inna a'tadna lil kafirina naran ahata bihim suradillah. Sesungguhnya kami sudah menyiapkan azab bagi mereka yang kufur. Kayak kita kalau ngomong ke anak, susah disuruh masuk ke rumah siang-siang misalnya. Kita ngomong ke anak kita, kamu main aja sana keluar. Main aja keluar. Nanti kamu gak usah balik lagi ke rumah. Itu maksudnya membolehkan keluar atau ancaman? Ancaman kan? Ini bahasa kita yang kita pahami. Anak kita nakal, sono main aja sana kamu. Bukan berarti suruh main, maksudnya ngancam. Hadis ini juga sama. Kamu kalau nggak malu, ya sok, mau maksiat terserah, mau kufur silakan. Ini mana yang pertama, ancaman. Yang kedua adalah, ini merupakan i'ti kullama lam yastahya minhu idza dhahara fa'il. Maknanya adalah, lakukan sesuatu yang engkau tidak malu untuk melakukannya. Ketika ada perbuatan yang kita tidak malu untuk melakukannya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya ada perbuatan yang kita malu untuk melakukannya, berarti itu dilarang. Misalkan kita makan, apakah itu sesuatu yang membuat kita malu? Tidak. Atau kita lari, tidak membuat kita malu. Kita bisa memaknai hadis ini, memaknai makna ini. Ketika sesuatu yang mubah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, maka seharusnya ibadah lebih utama untuk kita lakukan dan jangan sampai kita malu untuk melaksanakan ibadah. Zaman sekarang seseorang ibadah itu malu. Aneh kan? Padahal seharusnya ibadah sesuatu yang mulia. Tapi malu tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu tatkala kita baca Al-Qur'an di bis misalkan. Malu tatkala kita dengarkan murotal di bis misalkan. Atau memperdengarkan murotal di warung misalkan. Atau di warteg misalkan. Malu. Padahal itu sesuatu yang mulia.
Kalau sesuatu yang mubah saja diperbolehkan untuk kita lakukan, selama itu bukan yang membuat kita malu, silahkan lakukan. Apalagi sesuatu yang bentuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru terkadang kita harus menampakkan ibadah. Dengan tujuan apa? Dakwah kepada orang lain. Dakwah kepada orang lain, agar ngajak kepada orang lain. Justru kita harus menormalisasi ibadah di tengah masyarakat. Jangan kita biarkan atau menormalisasi maksiat. Tatkala ada banyak orang di sekitar kita menormalisasi maksiat, maka seharusnya kita lebih semangat untuk menormalisasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seringnya malu tatkala menampakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kita menampakkan jenggot kita. Malu kita untuk menampakkan ibadah kita, baca Quran kita. Karena kita harus menampakkannya. Ini jangan sampai kita malu, karena orang di sekitar kita mereka tidak malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah annal haya minal asya' allati ja'at biha syara'i'us sabiqah. Sesungguhnya rasa malu itu salah satu dari syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Rasa malu. Jadi rasa malu ternyata perbuatan yang tidak tercela. Rasa malu, pemalu itu bukan perbuatan tercela. Bahkan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu merupakan bagian dari iman. Sampai ada salah seorang ulama menjelaskan, kalau seandainya kita punya seorang anak, yang anak kita pemalu, maka jangan kita hardik dia. Nak, kamu ini kok maluan sih jadi orang? Kamu harus pede. Jangan kita hardik dia. Rasa malu itu merupakan bagian dari keimanan. Kan nggak semua orang itu harus pede. Dan rasa malu seseorang juga berbeda. Jangan kemudian kita, ente ini nggak pede, ya Allah kok kamu penakut dan seterusnya. Ya tidak demikian. Karena rasa malu itu salah satu perbuatan yang terpuji. Bahkan Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki rasa malu yang sampai malaikat malu sama Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia menggunakan sebuah kain, berselimutkan dengan sebuah kain. Datang Abu Bakar radhiyallahu taala ngobrol dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar pergi. Datang Umar radhiyallahu taala anhu. Umar datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol dengan Umar, kemudian Umar pergi. Ketika datang Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba langsung sigap, langsung menutup pakaiannya dengan sempurna. Dia langsung pakai pakaian dengan sempurna. Padahal pas Abu Bakar dan Umar masuk, Nabi biasa aja. Ya udah, pakai kain biasa aja. Tapi ketika Utsman datang langsung rapi-rapi. Langsung rapi-rapi. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Wahai Nabi, kenapa ketika Abu Bakar dan Umar Rasul engkau tidak rapi-rapi, sedangkan ketika datang Utsman engkau tiba-tiba langsung merapihkan pakaianmu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala tastahi? Apakah engkau tidak malu terhadap seseorang yang malaikat malu sama dia?" Subhanallah. Malaikat sampai malu sama Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, saking dia besar rasa malunya, dia kalau mandi itu pakai baju. Mandi pakai baju. Jadi air diusapnya di dalam bajunya. Saking tingginya rasa malu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Dirasa malu bukanlah perbuatan yang tercela. Ya. Bahkan kalau kita baca kitab fikih, di antara hal yang dianjurkan tatkala kita mandi, sebisa mungkin kita mandi tidak membuka seluruh pakaian kita. Ini kalau kita
baca kitab fikih. Salah satu yang dianjurkan tatkala kita mandi tidak membuka seluruh pakaian. Tujuannya apa? Rasa malu, bahkan terhadap diri kita sendiri. Ya. Kemudian tatkala seseorang berhubungan suami istri, jangan sampai terbuka, benar-benar terbuka. Sebisa mungkin ada apa? Kain yang paling tidak menyelimuti dia. Tujuannya apa? Menemukan rasa malu ini. Rasa malu. Baik. Itu hadits yang ke-20. Kemudian hadits yang ke-21. Hadis tentang keimanan dan istiqamah. Keimanan dan istiqamah. Hadis dari Abi Amr. Ada yang mengatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdillah. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Qala qultu amantu billah thumma istaqim. Wahai Rasul, katakan kepadaku sebuah nasihat dari agama Islam ini, tentang agama Islam ini, yang aku tidak perlu tanya kepada selainmu, cukup bertanya kepadamu. Kata Nabi SAW, qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu istiqomahlah. Ini nasihat yang jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Nasihatnya ringkas tapi maknanya begitu luas. Bayangin, simple. Amantu billah tsumma istaqim. Ini kira-kira kalau kita dinasihati nasihat seperti ini mudah diingat nggak? Mudah. Makanya kalau ada orang minta nasihat sama kita, simpel-simpel aja. Amantu billah tsumma istaqim. Ada seseorang datang kepada saudaranya, dia minta nasihat kepada gurunya sebelum dia berangkat untuk menuntut ilmu. Wahai guruku, nasihati saya. Lalu dia dinasihati oleh gurunya, istaqillah wasbir wa la tasta'jil. Ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Bertakwalah kepada Allah, sabarlah dan jangan terburu-buru. Nasihatnya cuma 3. Enggak yang nasihat ngobrol dulu panjang, intinya nggak tahu kemana. Nasihatnya cuma 3 nih. Ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Ketika dia pulang dari rumah gurunya sampai ke rumahnya, dia dapati tiba-tiba di sisi istrinya ada seorang laki-laki. Di rumahnya tiba-tiba ada orang laki-laki. Naik pitam sama dia, marah. Dia ambil golok dari tunggangannya di hewannya. Dia pengen penggal tuh istrinya. Tapi tatkala ingin dipenggal, dia ingat, ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Takwalah kepada Allah, sabar, jangan buru-buru. Jangan kamu buru-buru menghakimi. Akhirnya dia sadar, balik lagi, taruh goloknya, taruh pedangnya ke hewannya. Ketika dia balik lagi ke istrinya, lihat istrinya naik pitam lagi, marah lagi. Dia pengen panggal istrinya. Akhirnya dia ambil pedangnya lagi. Tatkala ambil pedang, dia ingat lagi nasihatnya. Ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Takwa kepada Allah, sabar, jangan buru-buru engkau bersikap. Ditaruh lagi. Sampai dia datang istrinya lagi untuk ketiga kalinya, marah lagi. Akhirnya sampai istrinya terbangun. Ada apa, ada gerangan? Dia mengatakan, hampir-hampir saya bunuh kamu. Untung saja dia ingat kepada nasihat gurunya. Nasihatnya simpel 3 tapi mudah diingat. Nabi SAW ketika diminta nasihat pun sama, ringkas tapi mudah diingat. Sahabat ini bertanya, wahai Nabi, berikan saya nasihat tentang agama Islam ini yang saya tidak perlu nanya kepada yang lain. Nabi mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim.
Katakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahlah di atas Islam. Ya. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang iman, aman tuh bila saya beriman kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan iman? Bagaimana kita merealisasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kita mengatakan saya beriman kepada Allah, maka kita harus lebih dulu memaknai makna iman. Yang mana iman itu para ulama mengatakan qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati, melakukan dengan perbuatan badan, akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Artinya amal soleh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu amal hati, amal perbuatan, dan amal lisan. Tatkala kita sudah beramal dengan 3 amalan ini, maka kita sudah merealisasikan keimanan. Makanya Nabi Muhammad SAW tatkala beliau menyebutkan cabang-cabang keimanan, sesungguhnya iman itu bid'un wa sab'una syu'bah, ada 73 sekian cabang. Yang disebutkan apa? Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada'anat tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kalimat la ilaha illallah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu termasuk bagian dari keimanan. Para ulama menjelaskan, Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya iman itu harus diamalkan dengan 3: hati, lisan, dan perbuatan. Baru setelahnya istiqomah, agar kita meninggal di atas Islam. Karena itulah perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Ini istiqomah. Dan para ulama mengatakan a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling mulia, yang paling tinggi adalah istiqomah. Istiqomah dalam amal. Jadi karamah yang paling mulia itu bukan bisa tahan dari api, bukan bisa terbang, bukan. Tapi tatkala dia istiqomah di atas ketaatan dan di atas keimanan. Itulah a'zamul karamah, karamah yang paling mulia, yaitu istiqomah di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah isya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal bidah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita belajar ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di surganya kelak, masukkan kita ke dalam surganya tanpa adab, tanpa hisab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.